Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas sebuah materi tentang cita-cita. Selamat menyaksikan. Sewaktu kecil, pasti kita memiliki cita-cita yang sangat kita inginkan, seperti menjadi seorang dokter, polisi, pilot, hoki, dan lain sebagainya. Tak jarang juga kita ingin menjadi seorang superhero yang kuat. Tetapi, seiring berjalannya waktu dan teknologi yang berkembang dengan pesat, mulai banyak anak-anak yang menginginkan menjadi seorang gamers. Tetapi, apakah kalian tahu arti dari cita-cita? Cita-cita adalah sesuatu yang ingin dicapai berupa prestasi ataupun hal baik lainnya di masa depan. Mencapai cita-cita umumnya bukanlah sebuah hal yang mudah dan biasanya akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Cita-cita bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan pada minggu ini atau bahkan tahun ini. Cita-cita biasanya dapat diwujudkan setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Apakah kalian tahu manfaat dari memiliki cita-cita? Manfaat memiliki cita-cita yang pertama yaitu sebagai motivasi belajar. Seorang anak akan terdorong untuk giat belajar karena mereka memiliki cita-cita yang ingin mereka capai. Cita-cita dapat menjadi motivasi belajar bagi anak-anak karena mereka jadi memiliki tujuan untuk dirinya di masa depan nanti. Orang tua bisa membantu anak-anak dengan cara membantu mereka dalam belajar dan memberikan motivasi lebih untuk dia dapat mengejar cita-citanya di masa depan. Manfaat yang kedua adalah sarana latihan mental. Proses mengejar cita-cita tidaklah mudah. Mungkin anak akan mengalami masa-masa sulit yang harus dihadapi. Kadang-kadang, anak juga akan merasakan kegagalan. Peran orang tua yaitu memberi semangat dan tetap memotivasi anaknya agar terus mengejar cita-citanya. Tetapi hal ini baik sebagai sarana belajar dan latihan mental agar kuat menghadapi persaingan yang akan dihadapi di masa depan. Lalu manfaat yang ketiga adalah membantu meraih yang diinginkan. Adanya cita-cita membuat anak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuannya di masa depan. Kesungguhan untuk mengejar cita-cita ini membantu anak memiliki bekal yang lebih matang untuk mendapatkan cita-citanya yang ia inginkan. Manfaat yang keempat adalah menghargai proses. Dengan berjalannya waktu, mungkin cita-cita anak akan berubah. Namun, anak akan belajar bahwa hasil bukanlah tujuan utama. Proses yang telah dilalui merupakan pengalaman berharga, sehingga anak memahami untuk menghargai setiap proses yang dilaluinya. Lalu manfaat yang kelima yaitu memberikan gambaran jurusan pendidikan. Saat anak sudah mulai memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka anak yang memiliki cita-cita tidak akan bingung lagi untuk memilih jurusan pendidikannya, karena anak sudah mengetahui profesi apa yang ia inginkan. Baik, selanjutnya ada cara mengenali cita-cita diri. Baik, yang pertama, cara mengenali cita-cita diri ada apa yang suka Anda lakukan di masa kecil. Menentukan cita-cita bisa berawal dari sebuah pertanyaan sederhana. Apa sih yang kalian suka dan sering lakukan di masa kecil? Dari hal yang disukai itu, mungkin saja nanti kalian akan menemukan sesuatu yang istimewa di dalam diri kalian. Sesuatu yang bisa kalian jadikan cita-cita. Mungkin saja seperti contoh ketika kalian kecil, kalian suka bermain masak-masakan. Berarti saat itu kalian sedang tampil menjadi chef utama yang mengatur apa yang sedang kalian masak. Boleh jadi itu merupakan cikal bakal munculnya cita-cita kalian.
Bisa juga contoh lainnya seperti kalian suka membantu orang tua dalam mengatur tata ruang interior rumah. Kalian melakukan ini dengan senang hati dan bisa jadi itu pertanda bahwa kalian bisa menjadi desain interior sebagai cita-cita kalian. Yang kedua ada kenali kompetensi diri. Setelah kalian mengetahui jalan atau rute mana yang akan kalian pilih dalam menentukan cita-cita, kini sekarang giliran kalian memilih kendaraan apa yang akan kalian gunakan. Apakah sebuah mobil sedan atau sebuah bus yang bisa menampung banyak penumpang? Maksud dari dua kendaraan tersebut adalah kompetensi apa yang kalian miliki untuk mewujudkan cita-cita. Karena cita-cita itu bisa digapai ketika ada kecocokan antara kompetensi dengan peran atau jalan yang diambil. Sekarang, coba kalian pikirkan apa yang menjadi kompetensi kalian dan peran seperti apa yang cocok dengan kompetensi kalian tersebut. Ingat juga ya, kompetensi merupakan perpaduan antara minat dengan bakat. Kompetensi juga bisa muncul karena kalian sering melatihnya secara rutin dan konsisten. Kemudian yang ketiga ada siapa idola Anda. Setiap orang pasti memiliki idola, baik di masa kecil maupun ketika sudah dewasa. Kenali dan ingat kembali sosok-sosok yang telah menginspirasi kehidupan kalian. Karena mereka bisa menjadi sebuah motivasi yang membantu kalian dalam menentukan cita-cita. Dengan mengenali kembali sosok-sosok yang menjadi role model, setidaknya kalian akan mendapat inspirasi kehidupan seperti apa yang ingin diraih di masa depan. Cerita manis dan pahit dari sang idola bisa menjadi motivasi yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sanalah kemudian kalian mulai bisa melihat sesuatu yang layak diperjuangkan sebagai cita-cita, sesuatu yang akan bisa memberi manfaat di masa depan, baik untuk diri kalian sendiri maupun bagi lingkungan sekitar kalian. Yang keempat ada ketahui minat terbesar Anda. Ada kalanya minat dan bakat tak bisa seiring berjalan. Sebagai contoh misal, minat kalian ada dalam dunia tarik suara, tapi faktanya kalian tidak ada bakat dalam hal musik tersebut. Apakah dengan demikian kalian harus mengganti minat? Tidak usah. Perlu kalian ketahui, minat adalah sesuatu yang bisa kalian asah. Minat bisa muncul menjadi sebuah keunggulan ketika kalian mau melatihnya dan bersabar, hingga nantinya kalian bisa memetik hasilnya. Namun demikian, kalian harus bisa mengetahui dengan pasti apa minat terbesar atau passion yang kalian miliki sebenarnya. Pilih yang benar-benar sangat kalian mau tekuni. Kemudian barulah minat tersebut bisa dilatih dan diasah dengan benar. Dengan demikian, ketika kalian sudah menapaki jalan yang benar untuk bisa menentukan cita-cita yang bagus di masa depan, tapaki terus jalan tersebut hingga nantinya kalian bisa merasakan hasilnya dan bisa kalian banggakan. Yang kelima, tentukan target dari minat Anda. Setelah kalian mengetahui apa yang menjadi minat dan hasrat kalian sejak kecil, sekarang saatnya kalian untuk berpikir bisa sukses dalam bidang tersebut. Artinya, kalian sudah harus menentukan target akan menjadi apa dalam bidang yang kalian minati itu. Pasang target secara maksimal agar cita-cita pun ikut terpasang tinggi. Sebagai contoh, kalian punya minat besar dalam dunia fashion. Maka kalian bisa merencanakan kelak ingin menjadi seorang desainer pakaian terkenal. Bahkan punya butik dengan brand sendiri yang produk-produknya dipakai oleh sosialita kelas atas.
Target ini akan secara tidak langsung membimbing kalian untuk mempertahankan minat yang sudah kalian pilih, termasuk mengarahkan diri kalian agar tidak keluar dari jalur yang memang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Oke, jangan takut bermimpi besar jika kalian ingin sukses ya. Yang keenam, ada perluas wawasan. Salah satu poin penting dalam menentukan cita-cita adalah memperluas wawasan. Hal ini terutama harus dilakukan oleh kalian yang hingga saat ini belum juga menemukan cita-citanya. Wawasan akan membuka mata dan pikiran kalian tentang banyak hal di dunia ini yang menarik untuk dijadikan bagian dari hidup kalian. Karena boleh jadi kesulitan kalian dalam menemukan cita-cita adalah karena kurangnya pengetahuan kalian tentang berbagai bidang yang ada di dunia ini. Semakin luas wawasan kalian, maka akan semakin mudah kalian untuk memilih cita-cita untuk diri kalian. Ada banyak bidang yang bisa kalian gali lebih dalam. Dan jika nanti kalian sudah menemukan dan mulai tertarik tentang suatu bidang, segera tekuni bidang tersebut dan kalian pun akan mulai mengetahui apa yang akan bisa kalian jadikan cita-cita. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ada pertimbangkan apa yang bisa Anda sumbangkan untuk masyarakat. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, apapun yang menjadi cita-cita kalian, pastikan hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ingat, kalian tidak akan bisa hidup sendiri dan butuh keberadaan orang lain yang ada di sekitar kalian. Karena itu, saat menentukan cita-cita, sebaiknya juga mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat di sekitar kalian. Menyumbangkan tidak melulu harus berbentuk materi, bisa juga berupa pikiran atau tenaga yang nantinya bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa banyak bidang pekerjaan yang bisa kalian pilih nantinya sebagai perwujudan cita-cita kalian dalam upaya menyumbangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di umur 20 atau menjelang setelah lulus sekolah, pasti kita akan memikirkan tentang masa depan kita. Di masa ini, kita harus tahu dan mempunyai rencana apa yang kita lakukan di kemudian hari. Perencanaan ini akan berpengaruh dengan masa depan kita nanti. Apakah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kita, atau hanya sekedar keinginan semata melihat orang-orang di sekitar kita? Perencanaan masa depan kita haruslah sesuai dengan kemampuan kita. Perencanaan ini biasa disebut dengan perencanaan karir. Sebelum itu, kita membahas tentang perencanaan karir, lebih baik kita mengetahui apa itu dari makna karir. Selanjutnya adalah pengertian dari makna karir. Menurut Murray, karir dapat dikatakan sebagai suatu rentangan aktivitas atau pekerjaan yang saling berhubung. Dalam hal ini, seseorang memajukan kehidupannya dengan melibatkan berbagai perilaku, kemampuan, sikap, kebutuhan, aspirasi, dan cita-cita sebagai satu rentang hidupnya sendiri. Definisi ini memandang karir sebagai rentangan aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh adanya kekuatan inner person pada diri manusia. Perilaku yang tampak karena adanya kekuatan motivatif, kemampuan, sikap, kebutuhan,
aspirasi, dan cita-cita sebagai modal dasar bagi karir individu. Itulah yang dikatakan oleh Healy disebut sebagai kekuatan karir atau power of career. Kekuatan karir ini akan tampak dalam penguasaan sejumlah kompetensi yang berupa fisik, sosial, intelektual, spiritual yang mendukung kesuksesan individu dalam karirnya. Setelah kita mengetahui apa itu makna dari karir, selanjutnya kita harus tahu karir apa yang akan kita lakukan di kemudian hari dan bagaimana kita bisa mengembangkan karir kita tersebut. Setelah itu, karir yang kita kembangkan akan membuat hidup kita menjadi semakin maju. Karena karir yang sesuai akan membuat kita merasa bekerja dengan tepat. Sebenarnya, ada banyak pertimbangan dalam mencapai karir yang cemerlang. Di sini, kami akan menjelaskan beberapa tips tentang mencapai karir yang cemerlang. Yang pertama adalah memilih pekerjaan dengan tepat. Tips sukses yang pertama dan yang paling penting pertama adalah memilih pekerjaan dengan tepat. Pasalnya, hal ini akan membuat kamu menetapkan apa itu sukses, bagaimana meraihnya, apa yang harus diprioritaskan, serta pekerjaan seperti apa yang harus dipilih. Pastikan juga kamu mengetahui motivasimu dalam bekerja. Apakah ingin menjadi orang kaya atau bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat sekitar? Jelas perlu eksekusi yang berbeda. Jika salah memilih pekerjaan, bisa saja kamu akan mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tentu saja, kamu harus memilih pekerjaan yang membuatmu nyaman melakukannya. Pilih pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, sehingga tanggung jawab yang dilimpahkan sesuai dengan kapasitasmu. Sehingga ketika melakukan pekerjaan tersebut, kinerjamu akan mengesankan, bahkan lebih mengesankan. Yang kedua, belajar dari kegagalan dan keberhasilan. Belajar dari keberhasilan itu sudah pasti. Salah satu tips sukses yang terbukti adalah simpan formula itu untuk tantangan berikutnya. Namun, jangan lupakan peran dari kegagalan. Jika kamu gagal, terima, bertanggung jawab, dan belajar dari hal tersebut. Tanpa kamu sadari, kegagalan merupakan cara efektif untuk belajar dibanding kesuksesan. Bahkan, tak sedikit tokoh sukses di luar tak akan berada di panggung mereka saat ini jika tidak belajar dan menerima kegagalan. Dan tak ada salahnya juga belajar dari feedback yang diberikan orang-orang terdekat. Yang ketiga, jangan terjebak. Jika saat ini kamu merasa terjebak pada karir, kemungkinan itu hanyalah kondisi pikiran yang kalut. Banyak orang yang mengalami kesulitan tersebut. Namun, perlu diingat, dimanapun karir berada, kamu selalu memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir. Salah satu kebiasaan orang sukses adalah menjadikan pengalaman sulit menjadi kesempatan baik. Selanjutnya, berpikir dan bersikap positif. Apakah kamu tahu
Ketika kita memiliki sikap positif, hasilnya pun juga akan positif. Pernahkah kamu mengalami hal seperti itu? Jika belum, coba deh selalu menerapkan berpikir dan bersikap positif terhadap segala aspek kehidupan. Karir juga termasuk di dalamnya. Jika kita menghadapi masalah, berpikirlah untuk melihat sisi baiknya. Susah, memang halnya demikian, tetapi tetap berpikir dan bersikap positif ya, karena perilaku tersebutlah yang dapat membuat karirmu bersinar ke depannya. Namun, jika kamu berpikir negatif dan pesimis, maka kamu akan kesulitan saat menaklukkan tantangan yang menghampirimu. Jadi, jangan terjebak kebiasaan overthinking ya, terlebih lagi untuk hal-hal yang sifatnya buruk. Hal itu hanya akan membuat pikiranmu kurang bersemangat. Selain itu, kamu juga akan terlewat pada kesempatan baik yang mungkin muncul jika terus-menerus berpikir negatif. Selanjutnya, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan merupakan hal penting dalam meraih kesuksesan. Biasanya, menetapkan tujuan ini seperti membuat resolusi pada tahun baru atau saat bertambah usia, kamu pun bisa melakukannya. Tetapkan serangkaian tujuan yang sekiranya akan kamu lakukan sepanjang tahun ini, dan usaha apa saja yang mendukung tujuan itu. Selanjutnya yaitu meningkatkan diri. Nah, teman-teman, di dalam meningkatkan diri, kamu jangan pernah merasa puas terhadap satu prestasi yang telah kamu raih. Kamu harus terus meningkatkan diri dalam segala hal, di mana kelemahanmu di situ harus ditingkatkan, baik kelemahan pada sisi personal, keterampilan, maupun pekerjaan. Dengan terus meningkatkan diri, kamu akan menjadi karyawan berpengetahuan luas, fleksibel, menjalani perubahan dengan baik, dan akan menghadapi kesuksesan. Jangan berhenti belajar untuk menambah kapasitas diri. Cara dengan mengambil kelas atau kursus tambahan yang bisa mendukung karirmu di kemudian hari. Selanjutnya, G. Bekerja keras. Karena sukses tak bisa diraih secara instan, seseorang sudah seharusnya bekerja keras dan fokus pada semua yang dikerjakan. Jika ada sesuatu yang tak dimengerti, kamu akan bertindak proaktif. Dampaknya adalah kesuksesan ada di depan matamu. Tak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Itu adalah hal yang pasti. Maka dari itu, tips sukses terbaik adalah bekerja keras dan bekerja cerdas. Dengan persaingan yang makin ketat, maka kamu harus memastikan bahwa setiap upayamu efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu memiliki tidur berkualitas. Tidur adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh dan pikiran. Karena itu, jangan sampai melupakan kebiasaan ini untuk menerapkan tips sukses dalam perjalanan hidupmu. Nyatanya banyak orang sukses yang memiliki jam tidur yang rutin serta teratur. Tidur tak sekedar memejamkan mata. Memiliki tidur malam berkualitas merupakan cara efektif dalam menyegarkan tubuh dan pikiran. Hal itu berdampak baik pada kesehatan serta membuat seseorang lebih produktif. Alhasil, pekerjaan yang ditangani sesuai ekspektasi, selesai tepat waktu, dan menjadi catatan keberhasilan karyawan. Keberhasilan terjadi jika ada niat, usaha, dan juga doa. Pada satu kesempatan baik pasti akan tercapai. Oke, cukup sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat ya semuanya. Bye-bye.